Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak meminta pembahasan aturan tentang prajurit TNI yang masuk kementerian dan lembaga sipil negara jangan dijadikan polemik. Kata Kasat, TNI akan patuh pada putusan negara. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan TNI akan selalu patuh pada aturan negara. Soal wacana aturan prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan kementerian dan juga lembaga negara, Jenderal Maruli meminta jangan dijadikan perdebatan. Apapun hasil aturan nanti yang diputuskan, Jenderal Maruli bilang TNI Angkatan Darat akan mematuhinya. Yaitu tentang umur, saya kira tidak perlu terlalu banyak dipermasalahkan. Silakan saja nanti kebijakan negara. Bagaimana nanti kemampuan keuangan, bagaimana nanti kita diskusi jabatan di ketentaraan dan lain sebagainya. Setelah kita menyampaikan diskusi akan dilaksanakan besok. Yang kedua adalah mengenai kita bisa masuk ke kementerian yang lain. Ya. Jadi ini kan silakan saja didiskusikan. Apakah tentara harus alih status? Apakah tentara harus pensiun? Ya, jadi nggak usah diperdebatkan seperti ribut kanan kiri ke depan gitu, kayak kurang kerjaan. Ya, nanti kan ada forumnya, kita bisa diskusikan. Kalau nanti keputusannya dari itu seperti itu, ya kami ikut. Kami TNI Angkatan Darat khususnya, kami akan loyal 100% dengan keputusan. Jadi nggak usah rame bikin ribut di media segala macam ini ya. Ini itu orde barulah. Tentara dibilang hanya coba bisa membunuh dan dibunuh. Ini menurut saya otak-otak seperti ini kampungan menurut saya. Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menuai pro kontra di publik karena dinilai sejumlah pihak membuka semakin besarnya ruang prajurit TNI menduduki jabatan sipil. Dalam rapat dengar pendapat umum membahas revisi Undang-Undang TNI di Komisi 1 DPR 4 Maret lalu, peneliti imparsial Al-Araf mengkritisi setidaknya ada 2.500 prajurit TNI aktif menduduki sejumlah jabatan sipil pada 2023. Jangan kembali tarik militer ke dalam ruang jabatan sipil. Jangan goda mereka masuk ke wilayah itu. Karena itu akan merusak tata sistem ketatanegaraan kita. Para pegawai negeri sipil punya harapan, punya mimpi untuk menjadi direktur, untuk menjadi pejabat. Tapi stop ketika mereka jabatannya diisi oleh militer aktif, diisi oleh polisi aktif. Tugas militer sebagai alat pertahanan negara, tugas politik penegakan hukum, Kamtibmas nggak usah masuk di birokrasi sipil. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bilang semua prajurit TNI akan pensiun dini atau mundur jika aktif menduduki jabatan di kementerian atau lembaga. Panglima TNI menegaskan hal ini sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Tim Liputan, Kompas TV.